Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesprogo Channel. Untuk cerita kali ini akan melanjutkan cerita yang berjudul Kafan Hitam Susan bagian kedua. Sebelum ke cerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung cerita dari Isepia, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Selepas isya tadi, Yerin bersama Lala, teman yang bekerja di salon miliknya, mampir ke warung bakso Mbak Mila. Saat itu warung agak ramai oleh pengunjung yang sudah beranjak pergi. Posisi duduk Yerin saat itu menghadap keluar, karena warung milik Mbak Mila terbuat dari anyaman bambu tanpa jendela. Di seberang jalan ada kebun pisang milik salah seorang warga yang berhadapan langsung dengan warung bakso milik Mbak Mila, yang hanya dibatasi oleh jalan aspal penghujung desa. Yerin sibuk memainkan gawainya, sementara Lala sedang berdiri di samping rombong bakso, memesan bakso untuk mereka berdua. Para pengunjung yang sedari tadi duduk menikmati semangkok bakso. Mereka mulai beranjak satu demi satu setelah menghabiskan pesanan mereka. Sampai akhirnya tinggal Yerin, Lala, serta Mbak Mila dan suaminya. Suasana yang tadinya sedikit ramai oleh obrolan para pengunjung kini menjadi sepi. Setelah berbasa-basi sebentar dengan Mbak Mila, Lala membawa 2 mangkok bakso pesanan mereka. Yerin mulai menyantap bakso di mangkoknya. Lala yang duduk di sebelahnya mencolek beberapa kali lengan Yerin. Saat Lala sedang mengambil saus dan sambal yang tergeletak sebelah meja mereka, sekilas Lala melihat bayangan hitam sedang berdiri di bawah pohon pisang di kebun pisang seberang jalan. Karena hanya nampak sekilas, Lala tak terlalu memperdulikannya. Ia berpikir mungkin pantulan dari bayangan pohon pisang. Gadis yang mengenakan hijab itu kini mulai melahap baksonya. Angin bertiup pelan ke arah kebun pisang, membuat daun pohon pisang bergoyang-goyang pelan. Lala mulai memperhatikan ke arah kebun pisang dengan dedaunan yang sedang bergoyang pelan di depan mereka. Kembali Lala mencolek lengan Yerin di samping kirinya. "Iki opo sih, Yer?" tanya Lala pelan sambil menunjuk dengan sendok ke arah kebun pisang. Sekilas Yerin melihat bayangan hitam yang tengah berdiri tegak di tengah kebun pisang, di antara daun pisang yang sedang bergoyang pelan. Yerin dan Lala semakin mempertajam penglihatan mereka berdua ke arah kebun pisang. Mereka tak percaya dengan penglihatan mereka. Memang tampak sangat mirip dengan pocongan serta tali yang terikat di atas kepalanya. Bahkan bayangan itu nampak berdiri dengan sedekap ke arah warung. "Masa iya pocong?" tanya Yerin pada Lala saat mereka berdua sebentar memandang. Mereka berdua masih percaya dengan apa yang mereka lihat saat itu. Semangkok bakso di hadapan mereka tak mereka sentuh lagi. Mereka berpikir mungkin ada orang yang sengaja mengerjai dengan membuat sosok yang menyerupai pocong. Suasana menjadi hening sesaat. Bahkan saat ini suara anjing yang melolong di kejauhan terdengar. Peristiwa yang jarang sekali terjadi di desa ini. Meski nama desa siluman tempat mereka tinggal saat ini sudah tersohor dengan sebutan desa yang paling banyak memiliki dukun teluh yang tinggal di sini, namun mitos santet di desa ini belum sepenuhnya terbukti dengan benar. Beberapa saat kemudian, mereka melihat ke arah bayangan pocong yang berdiri di tengah kebun pisang itu telah hilang. Beberapa kali Yerin mengelus tengkuknya pelan. Ia tak bernafsu untuk melanjutkan makannya yang sempat tertunda. "Mbak, tuku bakso nih." Suara dari belakang Yerin saat ini. Warung Mbak Mila terletak di depan rumahnya. Dan di samping kiri warung depan rumah
ada pintu yang terbuat dari bambu yang sengaja dibiarkan terbuka. Suara pembeli yang tiba-tiba terdengar muncul dari arah sana. Entah dari mana orang itu lewat, tahu-tahu sudah terdengar suara dari arah belakang Yerin dan Lala saat itu. "Mbak, baksone, bungkus." Kembali suara itu terdengar. Yerin sengaja tak menoleh ke belakang karena ia sibuk memperhatikan jam di gawainya. "Pirang bungkus, Mbak?" Suara Mbak Milah, wanita penjual bakso itu, tak melanjutkan pertanyaannya. Mbak Milah memiliki warung tengah pisangan bersama sang suami. Saat menyadari yang datang membeli bakso mereka bukanlah orang melainkan sosok pocong. Lala yang tadinya menoleh ke belakang kini duduk menunduk sambil memegang sendok dan garpu di tangannya dengan gemetaran. Yeri yang mengetahui temannya yang sedang duduk sambil gemetaran di sebelahnya merasa heran. Yerin menoleh ke belakang di mana suara pembeli bakso itu berasal. Yerin terkejut, dengan mata terbelalak kaget. Ia menyaksikan sosok pocong yang tengah berdiri di depan pintu sebelah warung sedang menoleh ke arahnya. Sosok pocong berkafan kain hitam dengan wajah hangus serta bola mata kanan yang hanya menyiksakan warna putih. Bagian wajah kirinya hangus terbakar. Kini tengah berdiri menoleh ke arahnya. Dari mulut pocongan itu keluar darah hitam yang terus menetes membasahi kain hitam yang membalut tubuh hangusnya. Badan Yerin gemetar tak karuan. Ia menyaksikan dengan matanya sendiri. Sosok pocong itu terus melihat ke arahnya. Badannya semakin lama semakin lemas. Gemetar di badannya tak sanggup ia hentikan. Sementara sekian lama Yerin dan pocong hitam itu saling berpandangan. Tubuh Yerin semakin lemas hingga ia ambruk bersandar di meja dengan keadaan pingsan. Mendengar Yerin saat itu aku ikut tersentak kaget, sama seperti penampakan pocong hitam yang muncul di kamar kami tadi. Esok hari di tempat kerja aku sering melamun memikirkan pocong hitam yang kami temui. Taci, pemilik usaha tempat bekerja sekarang, sering menegurku karena seringnya melamun. Bahkan waktu rekan kerjaku mengajak menanyakan stok ukuran besi padaku, aku tak menjawab karena pikiranku agak kacau memikirkan pocong semalam. Pasirian, Lumajang, Jawa Timur. Sore hari sebelum pulang kerja, Taci masih mengomel kepadaku, menegurku agar tak melamun saat sedang bekerja. Omelan Taci hanya lewat telinga kanan dan keluar telinga kiriku. Di keramaian jalan raya, aku yang mengendarai motor sendiri ingin lekas pulang. Di tengah-tengah kepadatan kendaraan yang berjubel karena beberapa mobil parkir di sisi jalan membuat sedikit kemacetan di area Taman Pasiran. Taman Pasiran ini seperti alun-alun kota, namun yang membedakan adalah jika alun-alun kota sangat besar dengan lapangan yang luas. Tapi Taman Pasiran ini seperti ukuran mininya. Jika sore hari akan penuh oleh pengunjung yang mampir untuk sekedar meminum kopi atau mengajak sanak famili mereka bermain di taman kecil ini. Pikiranku melayang jauh karena masih terbayang sosok pocong hitam yang kutemui semalam. Dan lagi aku merasa sedang sendiri di antara hingar-bingar kepadatan kota kecil ini. Tin, tin, tin. Bunyi klakson mobil di belakang saat ini membuyarkan lamunanku. Tadi saat berkendara berjubel, aku terpaksa menghentikan laju motor karena tak ada celah untuk menyalip kendaraan di depan. Teriakan orang-orang yang ditunjukkan padaku membuat wajahku mulai memerah karena menahan malu. Bisa-bisanya aku melamun saat berkendara. "Mbak Yuri!" seru seorang yang tiba-tiba mensejajarkan laju motornya di sebelahku. Dia adalah Yerin, saudara sepupuku. Jawabku pelan. Kali ini mencoba untuk konsentrasi pada jalanan. "Mampir nak omah ya mbak," lanjut Yerin dengan senyum lebar, menampakkan giginya yang dipagar kawat putih atau behel.
Waduh, ucapku, karena rumah yang ditinggali Yerin sendirian merupakan rumah kuno peninggalan warga desa yang sudah pindah keluar kota. Ayolah mbak, ndak mesakake aku, lanjut Yerin merengek. Karena melas berdebat dengannya, ujung-ujungnya nanti juga aku tetap dipaksa tidur di rumahnya malam ini. Yo wis, pokoknya Siti melok turu kono. Terus soal mangan, rebes mbak, sahut Yerin memotong kata-kataku yang sempat belum kulanjutkan. Yerin menarik gas motornya kencang, lalu ia menghilang di antara kendaraan yang memadati jalanan besar di sore hari. Selepas sholat maghrib, aku izin pada ibu dan bapak untuk menginap di rumah Yerin malam ini. Dan ternyata Siti belum pulang sejak sore. Siti sendiri merupakan atlet voli di kampung kami. Seminggu 3 kali adalah latihan rutin bersama rekan satu tim volinya. Nanti mbak, tanya Nindi padaku yang mulai menghidupkan mesin motor. Nginep neng umai Yerin melo, jawabku serta menawarkan padanya menginap di rumah Yerin malam ini. Ndak lah, wong mari diketoki pocong kok, kata Nindi sambil memberi alasan. Ancene kue lecek kok, sergaku, lalu melanjutkan motor menyusul Siti yang kuyakin masih berada di gunungan, bukit kecil tempat latihan voli, karena fungsi aslinya adalah sebagai tempat pengungsian dari letusan Gunung Semeru. Dan benar dugaanku, Siti masih di gunungan. Ia beberapa kali mengusap keringat di wajahnya dengan handuk kecil. Siti terlihat paling mencolok di antara temannya karena postur tubuhnya yang ideal, ditambah dia atlet voli membuat banyak kaum adam menaruh hati padanya. Nyapo? Tanya Siti yang melihatku berjalan menghampirinya. Nginep neng omai Yerin ayo, ajakku padanya. Yo opo yo, aku sibuk jawab Siti. Aku tahu ia sedang berpura-pura sibuk. Gak usah kakean alasan, dapurmu sok penting ae, kataku sambil mendorong kepalanya pelan ke belakang. Cok, Siti memukulkan handuk yang tadinya melingkar di belakang lehernya padaku. Gelemangan enak opo gak? Tanyaku lagi. Kali ini aku bujuk dia dengan makanan gratis untuk alasan. Gatel ancen penghasut nih. Tak adu sik yo tapi ya udah, seru Siti. Kemudian ia mulai bergemas. Adus nek omah Yerin ae lah. Kowe adus koyok lururan susu ae, lanjutku, karena aku tahu jika Siti mandi sangat lama karena sambil bernyanyi. Salinku piye? Tanya Siti padaku yang berdiri di belakangnya. Gampang, nek Yerin akeh, jawabku singkat. Kami bergegas menuju rumah Yerin yang tak jauh dari gunungan kampung. Rupanya ia telah menunggu kedatangan kami berdua. Usaha salon yang ia dirikan setahun yang lalu, yang bertempat di rumahnya sendiri dengan merenovasi bagian kamar depan rumahnya sebagai salon usahanya. Tayang, kangen ya sama Mbak Siti sing ayune sundul langit iki, ujar Siti menggodanya saat melihat Yerin yang menghampiri kami di depan rumahnya. Gila duh, salah mabuk keringet jijiki, kata Yerin sambil mendorong pelan tangan Siti yang akan memeluknya. Aduh sik kono lho Sit. Duh ono akeh, jawab Siti memasang wajah manja. Koyo kucing ae, jawab Yerin sambil terkekeh. Kami bertiga mulai memasuki rumah tua yang ditinggali Yerin sendirian. Aku sampai heran, berani sekali ia tinggal sendiri di rumah tua ini. Siti sudah bergegas menuju kamar mandi, sementara Yerin pergi ke dapur melanjutkan masaknya yang sempat tertunda tadi. Sambil menunggu Yerin, aku mulai mengamati isi rumah ini.
Kamar dengan pintu tua yang terletak di samping kiri tembok penghubung ruang tengah dan dapur memikat perhatianku saat ini. Dengan langkah pelan kudapati kamar yang tertutup pintu bercat kuning tua dengan warnanya yang telah pudar. Gagang pintu yang terbuat dari besi yang berbentuk melingkar untuk tuas pegangan jari tangan membuat rasa penasaranku semakin besar, ingin tahu apa isi di dalam kamar ini. Tanpa sadar tanganku mulai mengelus pelan pintu di depanku saat ini. Kemudian kudorong pintu pelan di depanku saat ini. Krek. Suara denyitan dari pintu yang kudorong paksa. Rupanya sudah lama kamar ini tidak dibuka. Banyak sekali barang kuno yang diletakkan begitu saja dalam kamar ini, serta sarang laba-laba yang sudah lama ditinggalkan oleh pembuatnya, membuat pemandangan di kamar ini semakin menyeramkan. Samar karena aku tak begitu tahu benda apa saja dalam kamar ini. Yang jelas di atas ranjang tanpa kasur di dalam kamar ini banyak sekali benda saling tumpah tindih. Di atas meja sisi kanan ranjang ada sebuah radio tua dengan cangkir besar terbuat dari bahan seng dengan warna doreng menyerupai motif baju tentara. Radio yang terletak di atas meja itu semakin membuat rasa penasaranku semakin besar. Pasalnya radio klasik kuno itu jarang sekali dijumpai di zaman modern saat ini. Pelan aku melangkah memasuki kamar, hendak mengambil radio tua itu. Rasa keingintahuanku, namun langkahku terhenti karena terkejut saat mendengar suara Yerin yang mengagetkanku saat mulai memasuki kamar. "Mbak, lapo?" Suara Yerin yang membuatku terkejut. Ia sedang membawa nampan berisi 3 cangkir kopi susu. Di belakang rumah Yerin ada sebuah pegon tua peninggalan pemilik rumah dahulu. Pegon itu semacam cikar yang ditarik oleh 2 ekor sapi. Dulu waktu aku kecil banyak kujumpai cikar yang digunakan mengangkut batu merah atau rumput. Bahkan di desaku ini sudah umum orang yang memiliki cikar. Selesai mandi, Siti duduk di kursi panjang bersebelahan denganku. "Yur, gitaran, ayo timbang bosen," kata Siti sambil mengoleskan krim pemutih pada wajahnya. Ide yang sangat menarik, pikirku. Daripada nantinya Yerin curhat persoalan cintanya pada kami, ku ambil gitar milik Yerin yang tergantung di tembok, lalu menyerahkan pada Siti di depanku saat ini. "Yo kowe lah, aku ndak iso gitaran," kata Siti mengelak. Sebenarnya aku tahu ia tidak bisa bermain gitar. Yerin dan Siti bernyanyi bersamaan dengan gitar yang kupetik untuk mengiringi nyanyian mereka. Kres, kres, kres. Tiba-tiba gemersek atau mirip suara TP dengan suara rusak membuat kami terkejut sekaligus membuyarkan nyanyian kami di malam hari. Suara itu datang dari kamar yang tadi aku buka. Kami saling berpandangan heran, lalu melihat ke arah kamar karena sumber suara itu berasal dari dalam kamar itu. Yerin dengan cepat menutup gorden jendela depan. Di depan rumah adalah jalan umum menghubungkan desa dan kecamatan. Jalan yang tadinya masih ramai oleh kendaraan kini nampak sunyi. Bahkan lampu rumah para tetangga sudah padam, menyiksakan lampu yang tergantung di depan rumah mereka. Kresek, kresek. Kembali kami terkejut oleh suara dari dalam kamar. Ku yakin itu suara berasal dari radio tua yang kulihat tadi. Suara radio usang yang sedang mencari frekuensi. Lalu lampu rumah tiba-tiba redup. Tidak padam, hanya redup seperti aliran listrik yang mengecil. Lalu suara dari kamar yang berasal dari radio mulai terdengar jelas. Suara wanita penyiar yang berasal dari radio yang tadinya samar karena bunyi gemersek semakin lama semakin jelas terdengar di telinga.
Keringat mulai membasahi kami bertiga yang mendengarnya. Yerin nampak gemetar mendengar suara radio yang mulai menyiarkan berita saat ini. Pelan-pelan kutaruh gitar yang tadinya di pangkuanku. Siti memandangku dengan tatapan bertanya. Cahaya lampu rumah semakin lama semakin meredup secara pelan. Aku tahu Siti juga penasaran sama sepertiku saat ini. Aku mengangguk pelan ke arahnya, pertanda setuju dengan apa yang dipikiran saat ini. Kami berdua mengendap pelan ke arah kamar Yerin yang tadinya menolak karena takut kini membuntut di belakang kami. Siti memegang ujung bagian bawah kaosku yang berjalan di depannya. Tangannya sedikit gemetar. Rasa takut bercampur penasaran yang kami rasakan membuat kami memberanikan diri mendekat ke arah kamar sumber suara radio yang masih menyiarkan berita lama. Karena logat bahasanya sama sekali tak sama dari bahasa Indonesia saat ini. Pelan sambil menahan gemetar di tanganku yang sudah memegang tuas pintu. "Ndang buka, Nur," ucap lirih sambil mendorong pelan tubuhku karena aku masih ragu untuk membukanya. "Kowe ae," jawabku cepat, lalu berbalik dan menarik Siti ke posisiku semula. "Jancuk," pekuk Siti sambil menahan tubuhnya dari tarikanku. "Kowe ae lah, Cik," kataku karena tiba-tiba nyaliku menciut mendengar siaran radio yang membahas korban pembantaian PKI zaman dahulu. "Aku ndak wani," ucap Siti beralasan. "Ndak wani ngopo ngejak goblok," timpal Yerin dari belakang. "Asu," umpat Siti kesal. Kemudian ia mulai memberanikan diri mendorong pintu secara perlahan. Kembali kami terkejut sebelum Siti berhasil membuka pintu kamar. Dari arah luar terdengar suara lonceng kelontong yang biasanya dipakai di leher sapi. Semakin lama suara itu semakin mendekat. "Klung, klung. Sapi siapa? Malam-malam begini lepas," pikirku. Yerin mencekram lenganku pelan. Kulangkahkan kaki menuju jendela kaca di depan. Lalu kusibak perlahan korden kain yang menghalangi pandangan dari luar rumah. Secara bersamaan Siti di sebelahku juga melakukan hal yang sama. Suara radio telah berhenti, berganti dengan suara lonceng 2 ekor sapi yang saat ini tengah menyeret cikar besar di jalan depan rumah. Kami kembali terkejut. Pasalnya cikar yang sedang berjalan pelan di luar sana sekarang berbeda dengan cikar yang kami temui pada umumnya. Cikar itu berhias roncian bunga di kedua sisi papan kayu, dan sapinya tergolong aneh. Kedua sapi itu berwarna hitam dengan 4 kaki berwarna putih seperti sapi kembar, dan di atas kepala sapi terdapat hiasan sebatang kayu kecil yang ditancapkan dengan bunga mawar di atasnya. Bagian badan sapi juga dihiasi banyak roncian bunga. Yang membuat kami bertiga semakin heran adalah di belakang cikar tersebut banyak pria tua berbaju serba hitam sedang berjalan mengikutinya. Keringat terus keluar dari badan kami, membasahi kaos yang kami kenakan saat ini. Jantung mulai berdebar, tak percaya dengan apa yang saat ini sedang kami saksikan. Puluhan orang berbaju hitam berjalan di belakang cikar berwajah pucat. Bruk, bruk. Suara tertahan. Pintu dapur yang menghubungkan ladang singkong di belakang rumah dengan dapur seperti digedor keras dari luar. Brak. Sekali lagi suara benturan keras yang berasal dari pintu dapur terdengar. Yerin di belakangku gemetaran sambil memegangi pundakku berserta wajah pucatnya. Serak. Kali ini suara berasal dari kamar yang dibuat usaha salon oleh Yerin. Suara benda mulai berjatuhan mulai terdengar. Lalu suara yang kuyakin dari kursi putar
yang terpasang roda kecil di bawahnya menggelinding pelan sebelum menabrak dinding lalu berhenti. Brak! Sekali lagi suara dari pintu dapur membuat badanku mulai lemas. Siti memegang pergelangan lenganku. Pelan ia melangkah sambil gemetaran ke arah dapur. Hatiku sudah was-was. Genggaman erat tangan Siti tak bisa kutampik karena sekujur badanku sudah terasa lemas. Apalagi saat ini kembali terdengar lolongan anjing yang saling sahut bersarutan dari kejauhan di malam hari. Pelan kami berjalan beriringan menuju arah dapur. Siti terus berjalan pelan di depan. Ketika sudah sampai di ruangan tengah, dengan jelas kami melihat pintu belakang dapur telah terbuka lebar. Sunyi, seketika suasana menjadi sunyi. Dari arah pintu yang sudah terbuka yang kami lihat hanya rembulan di langit malam, serta kabut malam yang terlihat karena cahaya lampu kuning di belakang rumah. Gludak! Pandangan kami berbalik ke belakang secara bersamaan seketika karena bunyi benda jatuh dari ruang tengah tempat kami duduk tadi. Kulihat gitar yang tadi kutaruh di atas meja sudah terjatuh ke lantai. Meski heran karena aku masih ingat betul tadi kuletakkan gitar itu di tengah meja. Bagaimana mungkin sekarang terjatuh? Siti yang berdiri di sampingku tiba-tiba berucap lirih, "Mak." Badannya yang bersandar di tengah tembok kini merosot pelan ke bawah. Kembali pemandanganku beralih pada pintu dapur yang tadi terbuka. Dek, jantungku terasa berhenti berdetak. Kulihat saat ini di tengah pintu tengah yang terbuka sosok pocong hitam sedang berdiri menatap ke arah kami bertiga. Air mataku keluar deras membasahi wajahku. Sama seperti Siti, badanku sudah lemas kini terduduk lemas di lantai. Lalu kututup wajahku dengan kedua telapak tanganku. Sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.